Salam keluarga damai. Salam jumpa kembali dalam sapaan damai sejahtera. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Ambil dunia, beriku Yesus. Firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita saya pilihkan dari Markus 10 ayat 21 dan Lukas 9 ayat 58. Markus 10 ayat 21 berbunyi demikian. Tetapi Yesus memandang dia, yaitu orang muda yang kaya, dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lukas 9 ayat 58. Yesus berkata kepadanya, yaitu orang yang ingin mengikut Yesus, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Amin. Jemaat damai yang terkasih, ambil dunia, beriku Yesus. Dalam bahasa yang lain berarti kita harus memilih untuk mengutamakan Yesus di atas semua yang ada di dunia ini. Kita harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, karena dunia dan isinya hanyalah tambahan atau bonus. Kita harus mengutamakan yang kekal daripada yang fana dan sementara. Kita harus mengabdikan diri dan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada mamon atau kekayaan duniawi. Mengapa harus demikian? Karena Yesus sudah memberi teladan yang sangat sempurna. Ia meninggalkan surga dengan kemegahannya, turun ke dunia, mengosongkan dirinya, menyangkal dirinya untuk menolong kita, agar kita tidak mencintai dunia yang fana ini, agar kita tidak terikat di dunia ini, tetapi terikat kepada Yesus. Ia harus rela mengalami segala penderitaan dunia ini untuk menawan kita ke surganya yang kekal. Sejak lahir sampai akhir hidupnya di dunia ini, hanyalah penderitaan yang ia alami demi kita, untuk menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita sesungguhnya bukanlah hanya di dunia ini, melainkan di surga selama-lamanya. Bayangkan Bapak Ibu, hanya untuk meletakkan kepala saja Yesus tidak punya. Demikianlah Markus mengutip ucapan Yesus tadi untuk menyadarkan kita semua. Maukah kita meninggalkan dunia untuk mengikut Dia? Meninggalkan dunia bukan berarti tidak butuh lagi dunia ini, tetapi memiliki pola pikir bahwa yang terutama dalam hidup kita adalah Kristus dan kehendak-Nya. Prioritas hidup kita adalah Tuhan, bukan yang lain. Maukah kita mengutamakan Dia dalam hidup kita? Jemaat damai yang dikasihi Tuhan Yesus, sadar atau tidak, manusia cenderung untuk memiliki dunia ini dan isinya. Manusia mempunyai ukuran hidup yang sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Ukuran hidup manusia adalah sudah punya atau belum punya. Akibatnya, manusia cenderung menyibukkan dirinya, mencurahkan segala upaya supaya bisa mempunyai banyak hal yang membanggakan dan menyenangkan hatinya. Sebaliknya, Tuhan Yesus hanya sibuk untuk memberi dan memberi. Kesibukan Yesus adalah kesibukan untuk memberi agar manusia memilikinya dalam segala kelimpahan. Bahkan, Ia memberikan nyawanya sebagai pemberian paling berharga di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ketika kita memilikinya, maka sesungguhnya kita memiliki segalanya, karena sesungguhnya dunia dan isinya memang miliknya,
dan kita hanyalah pengelola. Karena itu, keluarga damai, marilah kita sadari dan benar-benar memahami siapakah Tuhan kita. Dengan pemahaman yang benar tentang pribadi Yesus, maka kita akan tahu bagaimana kita harus hidup di hadapannya. Bagaimana kita harus menentukan pilihan demi pilihan dalam perjalanan kehidupan kita. Roh Kudus kiranya memampukan kita untuk memilih dengan tepat. Apakah dunia ini dan isinya yang menjadi prioritas kita, ataukah Tuhan dan kehendaknya yang sudah memilih dan mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa dalam dunia ini ada banyak pilihan yang menggiurkan kami manusia berdosa, yang kadang membuat kami salah dalam memilih. Dengan keberdosaan kami, hati kami cenderung untuk memilih yang menyenangkan hati kami, tanpa memikirkan apakah Tuhan disenangkan atau tidak. Karena itu ya Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami tetap dalam anugerah-Mu ketika kami harus memilih, supaya kami tidak salah pilih. Tolonglah kami agar kami selalu memilih apa yang menyenangkan hati Tuhan, walaupun kami harus membayar harga untuk itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam masa pandemi ini agar kami tetap memilih untuk hidup taat dan setia kepadamu, walaupun kami harus mengalami kesulitan dan kejenuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah keluarga damai renungan kita pada hari ini. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.